Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Devi Sinta Dewi, NIM 1803030, kelas A, Akademi Fisioterapi Widya Usada Semarang. Nah, di sini saya akan melaksanakan penata laksanaan fisioterapi pada kasus asma brachial. Asma brachial merupakan gangguan inflamasi pada jalan nafas yang ditandai oleh obstruktif aliran nafas dan respon jalan nafas yang berlebihan terhadap berbagai rangsangan. Nah, patofisiologis dari asma brachial yaitu hiperresponsivitas saluran udara dan keterbatasan aliran udara merupakan dua manifestasi utama dari gangguan fungsi paru pada penderita asma. Nah, penyebab atau etiologi dari asma brachial ada berbagai macam faktor. Ada faktor genetik, faktor lingkungan, dan faktor lainnya. Faktor genetik bisa juga karena obesitas, jenis kelamin, etnis, maupun hiperaktivitas bronkus. Ada juga faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga bisa disebabkan karena alergi di dalam rumah dan alergi di luar rumah. Lalu yang terakhir yaitu faktor lainnya. Nah, faktor lainnya ini bisa juga berpengaruh karena adanya asap rokok, perubahan cuaca, adanya alergi makanan, dan alergi obat-obatan. Di sini saya akan melakukan asesmen kepada pasien. Selamat sore Kak. Sore. Namanya siapa? Monika Aibalina. Umurnya berapa Kak? 22 tahun. Pekerjaannya? Pendidik. Alamatnya di mana Kak? Jalan Serikapun Utara, RT1 RW5 Purwoyoso, Riau, Semarang. Nah, keluhan yang Kakak alami selama ini apa ya? Karena Pak Diantoni, saya kebanyakan ketawa itu cancer. Terus sama sedih juga sesak. Terus kalau misal kamu itu jam-jam maghrib sama jam 1 sampai jam 3 malam karena itu cuacanya itu dingin, kamu bisa juga. Kalau boleh tahu ada riwayat penyakit keluarga keturunan? Kalau keluarga saya itu keturunannya itu penyakit asma. Selain asma, Kakak ada penyakit lain? Ya Kak. Selama ini Kakak udah melakukan pengobatan mana aja? Di rumah sakit, kemudian rumah sakit sama, medika, terus itu BP4 yang khusus paru. Gimana ada kayak pemulihan gitu dari rasanya enak atau gimana? Lalu saya di regulasi itu rasanya itu lebih lega gitu dadanya. Baik, saya lakukan pemeriksaan ya Pak. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kepada pasien. Pemeriksaan yang pertama yaitu tekanan darah. Selanjutnya yaitu pengukuran suhu tubuh kepada pasien. Sembari saya mengukur suhu tubuh, saya juga mengukur denyut nadi pasien serta respirasi. Pemeriksaan selanjutnya yaitu berat badan. Nah, itulah pemeriksaan yang sudah saya lakukan. Batuk efektif adalah metode batuk yang benar, di mana pasien dapat menghemat energi sehingga tidak mudah kelelahan saat mengeluarkan dahak secara maksimal. Nah, di sini saya akan menggunakan metode batuk efektif untuk pasien asma. Posisi pasien duduk di atas kursi seperti ini, kemudian badan sedikit bungkuk ke depan seperti ini, kemudian tarik nafas dalam melalui pernafasan diafragma, kemudian tahan selama 2 detik dan keluarkan dengan batuk 2 kali. Nah, batuk yang pertama melepaskan mukus atau sekret dan batuk yang kedua mengeluarkan mukus atau sekret. Bisa diulangi kembali, posisi badan sedikit membungkuk, kemudian tarik nafas dalam menggunakan pernafasan diafragma, tahan selama 2 detik, kemudian lepaskan dengan batuk 2 kali. Nah, seperti itu bisa dilakukan di rumah. Breathing exercise atau latihan pernafasan adalah susunan gerakan pernafasan yang sistematis. Lalu, tujuan dari breathing exercise adalah membentuk pola nafas yang normal, meminimalkan tenaga untuk bernafas, dan menghilangkan nafas yang pendek dan cepat. Nah, kali ini saya menggunakan breathing exercise metode breathing control. Nah, ini adalah contoh breathing control dengan posisi pasien relax standing atau berdiri. Nah, ini breathing control forward canneling. Nah, ini breathing control
dalam keadaan bersandar di meja. Nah, ini adalah breathing control forward lean sitting. Nah, ini adalah breathing control relax sitting. Nah, breathing control dengan cara tarik nafas pelan, teratur dan rileks melalui hidung, kemudian hembuskan secara pelan dan gentle melalui mulut. Seperti ini. Apabila mengalami kesusahan, pasien bisa meminta tolong kepada fisioterapi. Yang terakhir yaitu terapi menggunakan alat nebulizer. Nebulizer adalah alat untuk mengubah obat dalam bentuk cairan menjadi uap yang dihirup. Tata cara penggunaan nebulizer. Sebelumnya, cuci tangan untuk mencegah kuman masuk ke paru-paru melalui nebulizer. Kemudian siapkan obat, tuangkan ke wadah obat nebulizer. Kemudian hubungkan wadah obat ke mesin dan masker ke atas wadah. Letakkan masker untuk menutupi hidung dan mulut. Hidupkan mesin, kemudian tarik nafas dengan hidung dan keluarkan perlahan melalui mulut. Selesai ketika uap air sudah tidak keluar. Nah, ini adalah terapi menggunakan nebulizer. Kemudian saya hidupkan mesin nebulizer. Nah, pasien apabila telah merasakan seperti batuk atau bersin, tandanya mukus atau sekret di dalam pernafasannya mulai mencair dan keluar. Setelah selesai, mematikan mesin nebulizer. Nah, demikian penata laksanaan fisioterapi pada kasus asma brachial. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen.